Halo, selamat sore sahabat berproses. Kembali lagi di IG Live dari Ruang Berproses. Hari ini kita akan membahas mengenai anger management, rasa marah yang terarah. Nah, hari ini kita akan bersama dengan Kak Cindy Mediana Gustia, Magister Psikologi, seorang clinical psikolog. Hari ini juga seorang co-founder dan managing director dari Sejiwa. Nah, kita bakal membahas bagaimana kita bisa mengarahkan rasa marah dan apakah rasa marah itu adalah hal yang baik atau tidak, dan tips-tips yang bisa kita pakai, kita lakukan sehari-hari untuk bisa mengontrol rasa marah kita. Nah, baik, sekarang kita akan sambil menunggu Kak Cindy untuk bergabung bersama dengan kita. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri dulu. Saya adalah Melinda Sedikin, saya tim dari Ruang Berproses, juga seorang praktisi play terapi dan juga CBT. Oke, Kak Cindy sudah join. Oke, sekarang kita langsung aja panggil Kak Cindy masuk ke dalam ya. Coba. Oke, untuk teman-teman nanti yang ada pertanyaan juga bisa langsung bertanya di fitur chat di IG Live ini. Nanti kita akan langsung tanyakan ke Kak Cindy ya. Halo, selamat sore Kak Cindy. Halo sore Kak Melinda. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama Ruang Berproses. Sama-sama. Suara saya terdengar? Oke, Jelas? jelas kedengeran. Suara aku juga jelas ya Oke, Kak Cindy ya. jelas kok. Oke, nah ini yang join juga udah banyak banget. Aku ada berapa, mungkin bisa jelasin dulu mengenai Sejiwa, Kak Cindy? Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu untuk teman-teman ruang berproses semuanya. Nama aku Cindy Mediana, aku adalah psikolog klinis. Aku salah satu co-founder dan saat ini menjabat sebagai managing director di Sejiwa Psikologi. Sejiwa ini adalah awalnya memang platform online untuk menggerakkan kesehatan mental. Tapi sekarang selain psikoedukasi tentang kesehatan mental, kami juga bergerak untuk melakukan layanan konseling. Itu awalnya dari konseling online. Nah, sekarang kita mulai merambah ke konseling offline di beberapa wilayah yang sudah berjalan sih di Tangerang dan di Bandar Lampung. Tapi nanti mungkin di awal tahun kita akan mulai membesarkan lagi, jadi akan ada tambahan di wilayah-wilayah lain karena memang ini masih pandemi, tapi dengan adanya ketentuan protokol kesehatan yang baik itu akan ini ya, orang yang membutuhkan konseling secara tatap muka itu sekarang udah mulai berani untuk apa namanya, mendatangi biro secara langsung, nggak cuma online. Iya, amin ya. Iya, amin. Sampai saat ini sih si Jiwa masih di situ ruang geraknya Mbak Melinda. Tapi memang dengan keadaan pandemi ini justru membuka banyak ruang untuk online ya. Kita juga bisa Iya, bertemu padahal wilayahnya juga berjauhan ya. Kak Cindy ini iya dari mana? betul banget. Kebetulan aku saat ini di Tangerang. Oh, emang dari Tangerang. Tuh, aku dari Bandung. Hmm. Untung online, jadi Oh, kita bisa ketemu ya. iya bisa ketemu ya, padahal jauh banget. Hitungannya Iya. jauh. Oke nih, dari Kak Cindy sendiri, kita pasti banyak banget ya yang bertanya ya. Sebenarnya sering kali kita begitu muncul rasa marah tuh langsung menyalahkan diri. Nggak boleh marah gitu. Rasanya rasa marah itu juga adalah hal yang sangat negatif gitu. Makanya kita juga mengangkat topik ini karena memang kita perlu tahu, sebenarnya kita perlu kenal gitu apa sih yang disebut dengan rasa marah gitu. Mungkin dari Kak Cindy bisa menjelaskan. Iya. Makasih Kak Melinda. Kemarin memang ini ya, aku juga buka polling, buka ini sih, buka question, open question di Instagram aku. Mau topik apa sih yang dibahas nih dengan salah satu platform online gitu, Ruang Berproses, dan kebanyakan ini pada memilih anger management atau manajemen rasa marah. Aku sebenarnya nggak heran sih ya kenapa banyak orang pengen ngobrolin tentang ini, karena ya benar kata Kak Melinda tadi, rasa marah itu sekarang sampai saat ini sejak
sejak dulu itu diidentikan dengan sesuatu yang destruktif, yang merusak atau yang sangat negatif lah ya. Makanya orang-orang tuh jadi polarized banget, jadi sangat amat mengkubu, entah nggak mau marah sama sekali atau ketika marah itu sangat amat tidak adaptif gitu atau tidak merusak itu. Nah, makanya kita coba untuk ngobrol, kita kenali lagi, karena ketika kita lebih mengenali rasa marah itu sendiri, kita nggak harus polarized nih, kita bisa menerima rasa marah tapi mengekspresikannya dengan terarah kayak gitu, seperti judul kita di saat ini. Nah, sebelum kita ngomongin ke manajemennya, mungkin kita ngomongin rasa marahnya dulu kali ya. Anger itu sendiri, kalau dalam bahasa Indonesia memang artinya kan marah itu adalah suatu emosi atau perasaan negatif yang mungkin disebabkan karena adanya ketidaksukaan atau adanya kesalahan yang mungkin bisa terjadi karena diri kita atau mungkin karena orang lain. Nah, emosi ini sangat amat berhubungan dengan perasaan-perasaan lain seperti perasaan jengkel, perasaan kesal, dan juga dihubungkan sama ini aktivasi perubahan tubuh. Jadi rasa marah ini sangat berhubungan sama fisiologis kita, sama tubuh kita. Karena ketika kita merasa marah, itu tanpa kita sadari, secara otomatis tubuh kita tuh langsung beradaptasi sama rasa marah itu. Jadi bisa deg-degan, ya, jantungnya berdebar-debar, terus biasanya kan kalau kita rasa marah tuh muka kita bisa memerah, terus kayak ada rasa panas gitu ya dari dalam gitu, dan lain-lain. Mungkin nafasnya bisa ngos-ngosan kayak gitu. Sesak nafas dan lain-lain. Nah, secara umum emosi marah itu gambarannya seperti itu. Halo? Iya. Penting sebenarnya tadi kan Kak Cindy ada mention juga bahwa rasa marah itu sangat erat kaitannya dengan reaksi fisik ya. Gitu. Sebenarnya penting nggak sih kita kenali reaksi-reaksi fisik ini gitu? Soalnya kayaknya sering banget kejadian yang kayaknya orang tuh nggak sadar kalau ya aku rasakan sekarang itu marah loh gitu. Tapi yang kita rasakan hanya rasa nggak enak gitu, rasa nggak nyaman gitu. Sebenarnya membantu nggak dengan kita mengenali reaksi fisik ini? Sangat amat membantu Kak Melinda. Makanya itu nanti mungkin kita bisa juga ngobrolin nih tips-tipsnya untuk meredakan rasa marah. Nah, salah satu caranya dan cara pertama adalah mengenali rasa marah itu sendiri. Nah, kenapa penting mengenali rasa marah? Karena ketika kita nggak tahu apa yang kita rasakan itu adalah rasa marah, kita nggak bisa kendalikan. Ya sama aja kayak pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Maksudnya adalah ketika kita nggak mengenali rasa marah itu, kita nggak bisa kontrol rasa marahnya, kita nggak bisa arahkan rasa marah itu ke hal-hal yang lebih adaptif, ke hal-hal yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Gitu. Jadi benar Kak Melinda, sangat amat penting kita untuk mengenali reaksi fisik dulu nih, karena memang rasa marah ini sangat erat kaitannya dengan reaksi fisik atau fisiologis, yaitu pertama kenali rasa marah dengan pertama itu deg-degan biasanya, jantung kita berdebar-debar, pace-nya tinggi, kecepatan detak jantungnya itu tinggi, lalu biasanya agak tersengal-sengal nafasnya kayak sesak gitu, itu bisa jadi. Lalu biasanya muka kita akan agak memerah, karena itu tadi aliran darahnya dan detak jantungnya itu kan cepat ya, jadinya bikin muka kita tuh lebih merah gitu kan, karena aliran darah di bawah kulit kita itu lagi tinggi gitu. Nah, itu juga karena aliran darahnya itu cepat, kita juga jadi ngerasa lebih panas gitu. Badan kita akan lebih panas. Itu reaksi fisik pertama yang bisa kita kenali ketika kita marah. Gitu. Iya. Sebenarnya apa setiap emosi kan, kalau ini ciri-ciri marah ya, apakah emosi-emosi lain pun juga ada reaksi fisik ya? Iya, hampir semua, kalau nggak salah semua emosi ada reaksi fisiknya, tapi seberapa besar impact-nya ke kita
itu tergantung dari diri masing-masing juga sih. Kayak ada orang yang marah itu biasa aja gitu. Oh mungkin ya memang sebenarnya ada reaksi fisiknya, tapi karena orang itu lebih menyadari emosinya, jadi reaksi fisik itu lebih bisa dikontrol kayak gitu. Nah itu tergantung pribadinya masing-masing. Iya ya, masuk akal juga sih ya ketika kita sadar nih gitu. Sekarang detak jantung nafas kita lagi terengah-engah gitu. Maka kita bisa mengontrol, oh sekarang kita harus kontrol nafas kita gitu. Kita mulai atur naik turunnya gitu ya. Kalau nggak sadar ya maka ya bakal dilewatin aja sih ya. Iya, betul. Dan dilewati itu belum tentu marahnya terlewati gitu. Yang dilewati adalah mengenalinya gitu. Tapi si keadaan fisik itu kan tetap ada ya. Dan ketika kita nggak kenali, itu makin menjadi-jadi karena kita nggak tahu harus mengarahkan itu kemana gitu. Nah, itu yang bikin marah itu jadi berbahaya sekali kalau nggak dikenali. Nanti kita bakal pelajari ya gimana cara mengarahkan si emosinya ini ya. Kalau saya jadi teringat juga sih kejadian waktu beberapa hari yang lalu gitu ya, sempat ada rasa emosi marah yang sepertinya cukup intens gitu. Terus detak jantung terasa bergetar, lalu suara bergetar sangat, padahal aku merasa kayaknya marahnya nggak segitunya gitu, tapi kok suaranya bergetar banget gitu. Kenapa bisa, maksudnya membingungkan juga ya, dan begitu kejadian yang lewat pun emosi marahnya hilang, nggak marah lagi. Tapi di saat kejadian itu suara bergetar banget gitu. Nah, cuman aku juga nggak sadari apakah nafas aku terengah-engah saat itu. Gitu. Nah, itu aku nggak sadari. Mungkin suara yang bergetar itu adalah respon secara nggak langsung Kak Melinda untuk lebih mengambil nafas lagi, Mbak, Kak. Jadi misalnya, jadi rasa marah itu kan membuat itu detak jantung cepat. Jadi padahal kita mengambil nafas itu kan harus dalam ya kalau misalnya untuk oksigennya cukup. Tapi ketika itu terlalu cepat, oksigen kita nggak cukup, kita jadi tersengal-sengal istilahnya nafasnya tutup. Nah, mungkin untuk menahan sesak nafas itu dan sambil ngomong dan sambil bicara itu secara nggak langsung bikin suara kita agak bergetar karena itu nggak lancar kan pernapasan kita. Jadi ketika kita ngomong itu agak bergetar gitu. Itu bisa jadi efek domino dari respon fisik kita. Iya, iya. Benar juga sih. Soalnya memang aku sadari juga, makanya membingungkan juga hari itu. Rasanya aku berusaha mengontrol pernafasan aku sih ya. Tapi kok nafasnya masih tetap bergetar gitu. Mungkin betul yang tadi Kak Cindy bilang gitu ya. Karena itu kompensasi dari upaya aku untuk mengontrol si pernafasan sehingga manifestasinya ke suara yang jadinya bergetar gitu ya. Betul seperti itu nggak pengertiannya? Iya, betul-betul. Sebenarnya apakah marah sendiri itu diperbolehkan gitu? Apakah ada fungsinya sih dari rasa marah ini? Okay. Emosi marah itu boleh. Semua emosi terjadi di diri kita itu pasti ada maksud dan tujuannya. Gitu. Jadi apakah diperbolehkan atau enggak sangat amat boleh karena itu ada tujuannya. Nah, tapi balik lagi, apakah itu bisa diarahkan atau enggak? Karena kalau misalnya tidak terarah, itu yang berbahaya dan istilahnya tidak diperbolehkan sama masyarakat atau budaya kita. Gitu. Tapi karena ya namanya kita manusia ya, dengan budaya kita tuh nggak boleh marah segala macam gitu. Dan beberapa di agama juga kan ada juga yang mengasumsikan bahwa perasaan marah itu berkaitan sekali dengan misalnya setan ya atau iblis kayak gitu, istilahnya nggak boleh gitu. Padahal sebenarnya kalau kita kenali, misalnya di dalam agama Islam gitu, rasa marah itu boleh gitu, asalkan bisa disalurkan dengan baik, bisa diarahkan. Nah kayak tadi rasa marah yang boleh itu seperti apa? Ya yang adaptif gitu. Kita bisa langsung ngobrolin ya marah yang nggak adaptif itu seperti apa. Itu yang pertama menyebabkan agresi yang berlebihan, yang itu bisa menyebabkan kita
berperilaku secara destruktif atau merusak, entah itu merusak properti secara nyata atau merusak hubungan dengan orang lain, itu juga destruktif. Terus emosi marah yang tidak terarah juga bisa menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri dalam bentuk apapun, secara fisik, secara emosional, secara hubungan gitu. Jadi emosi marah itu apakah boleh atau enggak? Tentu saja boleh dirasakan gitu. Tapi bagaimana emosi itu dikelola supaya itu menjadi adaptif, tidak menyebabkan kerusakan pada orang lain maupun pada diri sendiri. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi intinya yang paling penting itu jangan sampai melukai ya gitu, yang membahayakan gitu diri orang lain. Kalau ke benda bagaimana berarti? Kalau misalnya kita melampiaskannya ke benda gitu. Nah, sebenarnya itu ada dua pandangan sih, Kak. Jadi memang kalau misalnya merusak benda, tapi tujuannya nggak baik. Jadi merusak itu hanya melampiaskan itu, ya itu kurang baik juga karena kan itu menyebabkan kerugian ya, entah kerugian secara material atau secara emosional. Misalnya itu barang bukan punya kita, banyak barangnya punya orang lain, kan itu juga kerugian. Tapi di psikologi sendiri ada pendekatan yang memang menggunakan pandangan bahwa menyalurkan emosi marah itu bisa dengan ke benda itu, tapi tujuannya bukan destruktif. Jadi tujuannya bukan merusak, tapi menyalurkan. Jadi misalnya ada sih salah satu pendekatan, misalnya marah itu kita ambil kertas, kita remuk-remuk, lalu kita buang kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu cara menyalurkan rasa marah tapi tidak destruktif, cuma menggunakan benda. Nah, jadi balik lagi ke situ, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyalurkan rasa marah itu atau untuk menghancurkan sesuatu. Nah, kalau untuk menghancurkan, ya itu nggak adaptif, berarti itu nggak terarah. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk menyalurkan, berarti kita kan mengarahkan rasa marah itu ke hal yang bisa diterima oleh budaya, bisa diterima oleh agama, bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Berarti kalau saya bisa simpulkan itu ketika kita melampiaskan amarah ke benda gitu kan, maksudnya tujuannya tidak mau melukai, jangan sampai melukai orang dan diri sendiri. Tapi ketika kita melakukan itu ke benda itu, apakah kita mendapat kepuasan dari melihat benda ini rusak, hancur, atau untuk melampiaskan energi gitu? Dan kalau misalnya ya harus, kalau hanya untuk melampiaskan energi ya kita berarti harus mencari benda yang jangan sampai begitu rusak jadi kita sendiri yang rugi gitu atau orang lain yang rugi gitu ya. Aku sering lihat juga sih poster yang melampiaskan amarah ke bantal seperti itu ya. Kan dia nggak akan sampai koyak kayak bantalnya gitu. Iya, itu kan tujuannya kan menyalurkan energi itu sendiri kan, Kak. Jadi bukan untuk merusak si bendanya. Iya, betul. Memang sering tidak disadari juga sih ya, kadang-kadang orang yang melampiaskan itu ke benda, apakah dia melihat, dia mendapatkan kepuasan itu, apakah melihat benda ini rusak terus dia jadi puas gitu. Nah, kalau misalnya sampai dia mendapatkan kepuasan dari melihat benda ini rusak, bagaimana itu? Kalau nggak rusak, harus hati-hati gitu. Nah, itu harus hati-hati karena berarti kan tujuannya bukan menyalurkan energinya, tapi tujuannya destruktif untuk menghancurkan sesuatu. Karena bisa jadi dia punya kepuasan si benda itu hancur, mungkin dia mengasosiasikan benda itu terhadap sosok yang dia marah. Dia marah sosok itu gitu. Jadi itu bisa dibilang nggak adaptif dan nggak baik ya, bisa dibilang nggak baik karena tujuannya menghancurkan gitu, baik itu walaupun bendanya itu nggak punya nyawa, walaupun benda itu punya dia sendiri, tapi kalau tujuannya menghancurkan, itu tidak akan menyelesaikan rasa marahnya karena yang disalurkan bukan energinya. Tidak menyelesaikan si ininya ya, permasalahannya ya, marahnya masih ada gitu. Kenapa ya seseorang bisa memiliki anger issue? Ya, anger issue atau permasalahan terhadap istilahnya kontrol rasa marahnya itu, kenapa orang bisa punya itu
Yaitu karena dia terbiasa dengan pola mengekspresikan rasa marah yang tidak adaptif gitu. Jadi misalnya seseorang marah terus karena tidak dikenali atau tidak dikontrol gitu secara otomatis apa namanya ekspresi marahnya itu tidak adaptif, kemudian itu jadi pola yang berulang, itu bisa jadi anger issue kayak gitu. Jadi memang root atau akar dari anger issue sendiri itu ya itu dari pengelolaan rasa marah. Ketika seorang lebih bisa mengelola rasa marah, maka meskipun dia di lain waktu itu istilahnya orang yang nggak punya anger issue bukan berarti dia nggak pernah marah. Semua orang pasti marah. Tapi anger issue itu tidak akan terjadi ketika seorang bisa mengenali rasa marahnya dan bisa mengarahkan rasa marahnya ke arah yang lebih adaptif. Nah, itu nggak akan terjadi itu anger issue. Iya, iya. Sebenarnya kalau setiap orang pasti marah kan, setiap orang pasti bisa mengalami yang namanya rasa marah gitu. Sebenarnya rasa marah sendiri kenapa bisa muncul? Kalau dari yang aku baca, dan itu relate ya sama kehidupan kita, rasa marah itu muncul ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Entah itu karena kesalahan orang lain maupun kesalahan diri sendiri. Jadi itu ketika sesuatu itu tidak sesuai, entah itu sama harapan kita, entah sama tujuan kita, entah sama goal kita, itu rasa marah itu akan muncul gitu. Nah, itu bisa jadi dasar semua perasaan yang lain, entah perasaan kecewa, perasaan putus asa, itu juga bisa. Tapi dasarnya itu karena rasa marah awalnya. Iya, iya. Berarti sebenarnya rasa marah juga bisa jadi satu clue untuk kita mengenali diri kita. Sebenarnya apa sih yang kita mau, apa yang kita harapkan, apa yang membuat rasa marah ini muncul. Berarti kan karena ada sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan yang kita mau, ya. Iya, iya. Dan itu jadi kayaknya tadi Kak Melinda sempat nanyain, cuma aku lupa menjawab ya. Apa sih manfaat rasa marah ya? Nah, itu salah Ya, satunya. Rasa marah itu selain untuk apa namanya menyalurkan energi kita ya, ketika ada sesuatu yang nggak sesuai dengan diri kita juga jadi lebih mengenali sebenarnya, mengenali diri kita, pribadi kita seperti apa, cara kita menghadapi masalah itu seperti apa gitu. Ketika itu dikelola, ya benar kata Kak Melinda tadi, kita jadi tahu nih apa sih yang kita mau, apa sih yang kita harapkan. Terus kalau sesuatu nggak sesuai harapan kita itu apa namanya copingnya tuh kayak gimana ya, kita mengatasi masalah itu kayak gimana, itu udah adaptif atau belum gitu. Jadi rasa marah itu sebenarnya semacam jadi kayak alarm gitu ya, alarm buat diri kita untuk lebih aware sama diri kita, aware sama hal-hal di sekitar kita kayak gitu. Benar-benar alarm untuk kita sendiri ya. Banyak yang nanya nih, sebenarnya apakah anger issue itu ada kaitannya sama personality gitu? Oke. Personality di sini kan artinya kepribadian ya. Kepribadian itu terdiri dari banyak hal, bisa di emosional, kognitif atau intelektual, gitu, sosial, spiritual. Dan kalau misalnya itu dijabarkan, itu semua adalah aspek dari rasa marah. Jadi secara nggak langsung itu bisa dikatakan bahwa rasa marah pasti sangat amat berhubungan sama personality kita. Karena itu aspek-aspek di dalam rasa marah itu adalah aspek yang membentuk personality. Gitu. Jadinya gimana ya? Setiap pribadi orang dengan personality yang berbeda itu pengelolaan rasa marahnya juga akan berbeda. Atau kalau misalnya, tapi bukan berarti kalau misalnya personality-nya sama, terus anger manajemennya juga sama gitu, itu juga belum tentu. Karena di luar personality itu juga ada hal-hal yang bisa mempengaruhi si pengelolaan rasa marah itu sendiri, baik itu lingkungan, sosial, seperti itu, di luar personality. Jadi kalau dibilang berhubungan, sangat amat berhubungan, tapi personality bukan jadi penentu, satu-satunya penentu pengelolaan rasa marah seseorang. Ini hal yang baru juga sih ya buat
kayaknya ini hal yang baru juga buat saya, juga mungkin teman-teman banyak yang baru dengar juga kalau ternyata personality itu juga adalah hasil dari yang sebut apa ya, temperamen ya, temperamen emosi ya berarti. Mm, 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 mm. mm, mm. Kelola rasa marah yang berbeda ini, mungkin ada contohnya seperti apa sih yang ada kaitannya mengelola rasa marah yang berbeda berkaitan dengan personality yang berbeda gitu. Mm, mm, mm. Misalnya ya, personality orang yang apa ya, kita sebutnya misalnya nggak enakan Mm, orang mm, yang mm. nggak enakan, yang apa sih, nggak suka sama konfrontasi misalnya kayak gitu. Dia akan mengelola rasa marah dia lebih ke internal, misalnya lebih ke aku mau ini aja deh jalan-jalan, aku pengen olahraga aja, atau aku Mm, pengen relaksasi pernafasan kayak gitu. Sedangkan dengan personality misalnya orang yang lebih ekstrovert, yang lebih terbuka kayak gitu, mungkin anger management dia adalah dengan mengekspresikan rasa marahnya ke orang yang bersangkutan dengan cara yang adaptif ya. Misalnya aku harus ngomong sama orangnya kayak gini 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 kayak gitu. Itu salah satu contoh bagaimana personality yang berbeda itu bisa menyebabkan pengelolaan rasa marah juga yang berbeda pada masing-masing orang. mm, 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 mm. Iya sih. Mungkin kalau aku bukan ahlinya dari personality sih ya. Cuman mungkin yang terasa gitu, aku punya teman yang introvert dan aku lumayan cukup ekstrovert. Paling terasa ketika marah, memang kalau yang introvert tuh dia bisa kelola pikirannya itu sendiri gitu. Sedangkan kalau aku tuh kayaknya harus kelola pikiran aku tuh sambil ngomong sama orang gitu. Nah iya kayak kayak tadi yang contoh saya tadi ya, ada Mm-mm. orang yang uh, memang harus mengelola rasa marahnya dengan mengekspresikan ke orang lain kayak gitu. Tapi ada juga orang yang mengekspresikan marahnya itu cukup ke Mm-mm. dirinya sendiri, bisa dengan nulis, bisa dengan meditasi misalnya kayak gitu. Tapi Iya, ya iya. itu tadi bukan karena personality itu banyak macamnya dan luas sekali ya, jadi kita nggak aku pribadi nggak bisa ya mengkotak-kotakan orang yang ekstrovert pasti marahnya seperti ini, orang introvert marahnya seperti ini Mm-mm. karena belum tentu juga karena personality seseorang bahkan ada aja orang yang ekstrovert tapi sekaligus introvert di apa situasi yang berbeda. Jadi itu sangat Mm-mm. amat tergantung banget sih sama uh, semua aspek di diri seseorang. Iya, banyak faktor yang mempengaruhi apa pengambilan keputusan seseorang, terus regulasi emosinya mereka juga sih ya. Iya, banyak banget faktornya. Mm-mm. Kalau misalnya amarah kita nih sudah mencapai ke ubun-ubun gitu, kayaknya emosinya udah memuncak banget. Nah, gimana caranya supaya karena kan kalau ketika emosi marah itu sudah sampai ke ubun-ubun, kayaknya udah nalar, udah langsung tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Gimana caranya untuk meredakan itu gitu? Yang paling penting yang sebenarnya mudah untuk dilakukan tanpa harus berpikir ya, dan semua orang bisa, itu adalah pertama pause dulu. Pause apapun yang dilakukan, apapun yang dirasakan, pertama pause dulu. Karena segala emosi ketika kita pause, maksudnya pause ini bukan berarti kita terus tidak merasakan emosinya, enggak, tapi pause ini untuk kita kenali, perasaan kita gitu. Jadi yang paling pertama adalah pause, kita sejenak berhenti dulu, berhenti sama apa yang kita lakukan, pokoknya apa yang terjadi di hidup kita berhenti dulu, bisa dengan duduk, bisa berdoa, bisa sembahyang, ibadah ya. Gitu. Mm-mm. Lalu dikenali apa yang kita rasakan gitu. Kenapa kita merasakan itu? Itu dikenali karena ketika kita tahu nih, oh fisik aku menunjukkan kalau aku merasakan emosi marah. Nah, ketika kita sudah pause dan kita sudah kenali, apa namanya, kognitif kita akan lebih kooperatif untuk bekerja sama gitu. Jadi kenapa orang-orang bilang marahnya udah sampai ubun-ubun nih nggak bisa mikir gitu. Karena ya itu belum pause, kita belum pause dulu gitu. Jadi memang si kognitifnya itu belum bisa berjalan kalau kita belum berhenti sejenak dari apapun yang kita rasakan dan apapun yang kita pikirkan. Ini Mm-mm. yang pertama kali itu pause dulu Kak Melisa. Iya.
Pause ini mungkin bisa diartikan seperti mengambil jarak ya dari sumber sumber marahnya gitu. Mungkin ada Hmm. trigger-trigger tertentu, ketika kita udah ke-trigger banget, kita mending langsung mengambil langkah mundur, jauhi trigger itu, tenangkan diri gitu ya. Iya, benar, benar banget. Kita ambil ambil jarak, ambil waktu untuk menenangkan diri dan mengenali apa sih yang kita rasain gitu. Kalaupun marah, Mm-mm. kenapa sih gitu. Iya ya, mulai Dan analisa gitu ya. iya benar, dan mulai analisa. Dan yang gak kalah penting dari menyadari rasa marah itu proses selanjutnya adalah mengakui rasa marah itu sendiri, Kamel. Karena kalau kita tidak mengakui rasa marah itu, kalau kita Hmm. nggak dengan wise, kita tidak dengan bijak mengakui bahwa oh, oke aku marah, kita nggak akan bisa mengambil step adaptif yang berikutnya gitu. Kalau misalnya kita tahu oke aku marah, nggak apa-apa marah, tapi marahnya kenapa dan apa yang bisa kita lakukan, nah itu akan lebih adaptif gitu kalau kita sudah mengakui itu. Mm-mm, mm-mm. Seringkali kan yang membuat kita semakin marah itu karena pikiran yang kita ulang-ulang di pikiran kita ya, kata-kata yang kita ulang-ulang di pikiran kita gitu. Oh, dasar sih ini mah emang gini, dasar gini 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 gitu. Terus diulang-ulang di situ gitu. Nah, mungkin yang disebut Mm-mm. post oleh Kasini juga adalah ini, hentikan dulu pikiran itu gitu. Pikiran yang rasanya kejengkelan kita, yang kata-kata yang kita mau ungkapkan ke orang ini, hentikan dulu gitu. Nah, coba Betul. tanya Karena sebenarnya kita, hal apa yang membuat marah gitu. Kita mulai analisa ya iya tadi ya. betul. Mm-mm. Iya betul. Jadi mungkin kita marahnya ke orang lain, tapi yang merasa marah kan diri kita sendiri. Jadi kita harus nanya sama diri kita sendiri gitu. Kita pause, kita kenalinya ke diri sendiri. Marahnya kenapa? Kok bisa marah itu kenapa? Gitu. Terus apa yang bisa dilakukan? Iya, Entah iya. entah mungkin habis itu ekspresi marahnya bisa ngomong ke orang lain, itu nggak masalah. Tapi yang penting kita kenali dulu nih ke diri kita sendiri. Mm-mm. Benar-benar. Terima kasih untuk tipsnya, Kak Cindy. Ya, Iya, aku juga sama-sama. mau ingetin juga teman-teman kalau selama percakapan ini teman-teman muncul nih suatu pertanyaan yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di sini juga ada fitur yang ada di bawah di kanan bawah ada fitur yang ada tanda tanyanya itu juga fitur pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan teman-teman bakalan langsung muncul di kita dan kita bisa langsung ya kita bakal langsung tanyain dan bisa langsung jawab. Kalau gitu, ini ada pertanyaan lanjutan nih, Kak. Nah, kalau orang sebenarnya sejak umur berapa ya seseorang itu harus mulai melatih untuk mengontrol emosinya? Oke, menarik. Sejak umur berapa? Sebenarnya banyak orang yang jawab sedini mungkin ya, sedini mungkin, semuda mungkin. Tapi Iya. yang paling masuk akal adalah kapan kita bisa mengelola rasa marah ketika kita mulai belajar untuk mengenal emosi dan mulai berpikir. Gitu. Jadi ketika misalnya ya seorang anak memang lebih dini lebih bagus untuk dikenalkan sama perasaan-perasaan, perasaan marah, perasaan senang, perasaan sedih, perasaan kecewa, semua itu dikenali. Nah, ketika itu mulai proses dikenali, kan secara nggak langsung anak diajak untuk berpikir ya, mengenali itu Mm-mm. kan juga memerlukan proses berpikir. Nah, itu sudah bisa tuh dikenalkan dan dilatih bagaimana sih cara mengelola rasa marah, karena dia sudah mampu dan mau untuk mengenali rasa marahnya itu. Gitu. Jadi misalnya dibilang umur berapa ya nggak bisa dipatok sih, nggak bisa dipatok pasti umur berapa, tapi ketika misalnya nih mungkin di luar sana yang sudah punya anak atau punya keponakan gitu merasa oh ini anak saya atau adik saya atau ponakan saya dia udah mulai bisa diajak berpikir, dia sudah bisa mengenali emosi, itu bisa kok kita ajak pelan-pelan, yuk kenali yuk kamu marah itu seperti ini loh, kamu kalau marah itu tanda-tandanya begini. Terus kalau marah apa sih yang bisa dilakukan? Kayak gitu, itu bisa dikenal. Dan itu nggak gampang karena namanya masih anak kecil ya. Gitu. Bahkan kita yang dewasa aja sudah tahu teorinya, sudah tahu caranya, itu bisa aja apa bisa meledak-ledak juga gitu. Jadi kalau mengenalkan Mm-mm. rasa marah, melatih anger management di anak-anak itu ya kitanya juga harus melatih rasa
marah kita kalau misalnya itu belum berhasil kayak gitu, karena memang itu nggak Mm-mm. gampang bahkan untuk anak kecil sekalipun. Mm-mm, mm-mm. Apalagi untuk anak-anak yang memang belum punya kosakata ya, yang disebut tantrum juga kan itu karena mereka belum memiliki kata-kata untuk menyalurkan emosi dia gitu. Tapi di sini kita bisa belajar juga dari tantrumnya anak-anak. Anak-anak pun begitu mereka sudah mengenal kata-kata, udah dikasih tahu nih, oh kamu merasanya gini, dia bisa mengungkapkan. Emosinya mereda gitu. Berarti kita pun juga memang perlu yang namanya kata-kata apa yang kita rasakan, kenapa kita marah, kita maunya apa gitu. Mungkin kalau Iya itu benar. keluar, emosi kita juga bisa mereda ya. Walaupun memang belum Iya. menyelesaikan. Iya, karena ketika kita punya definisi, punya arti dari apa yang kita rasakan, kita jadi lebih, apa ya, istilahnya itu seperti membuka jalan gitu, membuka jalan di pikiran kita. Oh, jadi kita jadi tahu nih harus ngapain, kita jadi tahu apa yang harus dilakukan. Gitu. Ya sama dengan anak-anak, sebenarnya mereka bukan nakal ya kalau tantrum itu, karena mereka tidak tahu itu, mereka belum bisa membuka jalan apa yang bisa dilakukan untuk meredakan rasa marah itu, makanya mereka tantrum. Nah, makanya ketika anak sedari kecil kita ajari untuk menyampaikan emosinya, untuk menyampaikan pemikirannya kayak gitu, karena itu bisa jadi pembukaan, bisa jadi jalan untuk mereka menyalurkan rasa marah itu selain dengan cara tantrum. Jadi selain mengenalkan emosi-emosi ke anak pun kita juga mau ajak anak untuk mengungkapkan ya, untuk mengungkapkan pikiran-pikirannya. Mungkin dengan cara itu juga dia akan terlatih, jadi dia terbiasa gitu. Betul, Mbak. Pikiran-pikirannya. Sebenarnya anger issue dan emotional intelligence seseorang itu ada kaitannya nggak sih? Ada sih Kamel, karena emotional intelligence itu kan kemampuan kita untuk mengenali dan mengelola emosi. Balik lagi tadi ke anger issue tadi, kenapa anger issue itu ada? Karena kita entah gagal mengenali emosi marah kita, atau kita gagal untuk mengelola rasa marah kita. Jadi kalau dibilang apakah berhubungan atau enggak, itu sangat amat berhubungan, karena kemampuan seseorang untuk mengelola emosinya secara umum, emosi apapun itu akan berdampak ke pengelolaan rasa marahnya dia juga. Ketika emotional intelligence seseorang, dia mampu untuk mengenali emosinya dengan baik, bisa mengelolanya dengan baik, secara nggak langsung, itu akan menurunkan risiko seseorang punya anger issue di dalam dirinya. Jadi emotional intelligence sendiri itu justru kemampuan seseorang untuk mengenali emosi-emosinya dia ya. Mengenali dan mengelola emosi secara umum. Jadi emosi apapun itu disebut emotional intelligence. Gitu. Bahkan emosi senang pun juga harus ada pengenalan dan pengelolaannya. Gitu. Iya, iya. Jadi kayak anger management itu adalah satu bagian di dalam emotional intelligence juga. Ini ada pertanyaan nih Kak dari penonton kita. Kak, kalau anak yang sedang tantrum lalu selalu dipukul, maaf aku baca lagi ulangnya. Kak, kalau anak yang sedang tantrum lalu selalu dipukul di pantatnya, meskipun gak keras, apakah akan ada dampaknya ya Kak? Dan karena meskipun sudah dipukul pun masih tetap tantrum. Oke, langsung dijawab aja ya Kak Mel ya. Iya, Bu. Seperti yang tadi kita obrolin Kak Mel, anak-anak tantrum itu adalah cara mereka melampiaskan marah karena mereka tidak punya jalan lain untuk mengekspresikan rasa marahnya. Nah, namanya anak-anak, mereka itu seperti kanvas kosong ya, mereka akan belajar dari orang di sekitarnya, terutama orang tua. Ketika anak tantrum, kemudian dipukul, baik itu sama orang tua atau sama orang lain, mereka jadi belajar, oh ketika orang marah itu harus dipukul gitu. Jadi dampaknya adalah dia belajar dari situ.
belajarnya jadi nggak adaptif. Jadi ketika entah dia akan marah di kemudian hari, atau dia melihat orang marah, menurut dia untuk menyelesaikan rasa marah adalah dengan dipukul. Gitu. Jadi itu sangat amat tidak adaptif ya, dengan cara dipukul, karena itu kayak kita seperti menunjukkan ke dia bahwa jalan, kalau kita merasa marah, jalannya itu untuk menyelesaikan rasa marah adalah salah satunya dipukul. Gitu. Dan itu dampaknya kurang baik sekali ke anak-anak nanti di masa dewasa. Mungkin juga approach-nya juga bisa dibilang kurang tepat ya, karena tujuan dari memukul ini apa? Apakah melarang anaknya untuk marah, mengajarkan ke anaknya nggak boleh tantrum, tapi kita tidak mengajarkan dia untuk mengelola emosinya gitu, karena emosinya masih akan tetap ada di sana gitu. Dan dengan kita memukul, apa yang kita selesaikan dari situ gitu. Nah itu juga yang mungkin perlu. Jadi anak juga belajarnya seperti itu gitu. Jadi dia tidak belajar untuk mengelola, menyelesaikan rasa marahnya. Dia hanya tahu kalau marah itu dipukul gitu. Jadi proses belajarnya hanya sampai situ gitu. Padahal sebenarnya anak kalau misalnya kita ajak untuk berproses berpikir kayak gitu, mereka itu bisa paham kok gitu. Makanya gimana kesabaran kita untuk mengajarkan anger management itu ke anak-anak, itu dampaknya akan sangat akan bermanfaat sekali buat anak di masa dewasanya dia. Iya. Mungkin nggak bisa betul yang namanya belajar kan nggak bisa sekali diajarin, terus besoknya langsung dia punya anger management yang bagus gitu. Saya rasa anger management itu suatu kebiasaan berpikir, dan pasti dengan intensitas masalah yang terjadi pun kita harus belajar untuk memanage emosi kita lebih lagi gitu, nggak cuma di sini doang level marahnya gitu, nanti ada kejadian lebih intens lagi, emosi kita bisa segini gitu, kita harus terus belajar manage itu gitu. Jadi seumur hidup. Betul. Nah, apalagi untuk parents juga kan banyak yang mengeluh, ya saya udah bilangin, saya udah kasih tahu begini, step-stepnya udah dilakukan, tapi masih tetap seperti itu, gitu ya. Mungkin memang harus diulang-ulang stepnya gitu, sampai dia belajar untuk mengambil itu, menjadikan itu satu kebiasaannya dia, gitu. Jadi jangan menyerah hanya dalam mengajarkan hal ini, seperti yang tadi kasih dibilang juga, ya mungkin waktunya, prosesnya juga panjang gitu untuk melatih ini. Ini ada pertanyaan lagi dari penonton kita. Bagaimana temper tantrum terjadinya di usia remaja? Adakah yang salah misalnya karena trauma atau ada fase yang terlewatkah? Oke. Sebenarnya secara perkembangan semua remaja, semua orang pasti mengalami fase yang bergejolak di remaja, karena itu terjadi secara fisik ya, karena kan kita ketika remaja itu hormon kita berubah, tubuh kita berubah gitu. Nah, perbedaannya tantrum di anak dan tantrum di remaja adalah ketika tantrum di anak, mereka mungkin belum tahu caranya untuk mengelola rasa marah. Ketika di remaja, mereka sebenarnya tahu, tapi ada perasaan yang mereka nggak bisa abaikan, entah itu karena hormonal atau mungkin karena keadaan keluarga atau trauma dan segala macam, itu bisa jadi berpengaruh juga. Tapi bukan berarti ketika seorang remaja itu tantrum itu berarti dia bermasalah. Nggak, karena semua remaja pasti mengalami proses itu. Nah, gimana caranya kita? Jadi itu semacam kita mengingatkan kembali. Mungkin di pas anak-anak kita mengajarkan ke anak untuk anger management. Nah, ketika di remaja ada suatu perubahan yang bisa bikin mereka mengabaikan ingatan mereka tentang anger management. Istilahnya mereka rebel gitu ya, kayak mereka sebenarnya tahu gitu kalau misalnya marah itu yang adaptif seperti apa, tapi karena hormonal changes-nya, karena ada perubahan hormonal, karena ada perubahan fisik, mungkin perubahan sosial gitu, kayak pertemanannya dan segala macam, mereka memungkinkan untuk aku nggak mau tahu tentang anger management yang pernah aku pelajari kayak gitu, pokoknya aku mau didengar, pokoknya aku mau dipahami misalnya kayak gitu. Nah, itu menjadi fase baru untuk kita mengingatkan kembali tentang anger management ke si anak atau si remaja ini kayak gitu.
Jadi yaitu kesabaran level kedua untuk si orang tua maupun orang di sekitarnya untuk kembali mengingatkan lagi, kembali mengajak si remaja ini untuk ayo kenali yuk, kamu marah kenapa, kamu apa namanya, apa yang kamu rasakan, terus kamu bisa apa kayak. Jadi teringat juga sih ya, bahwa ini tuh justru mungkin anak remaja mengalami fase ini, kembali lagi mengalami fase ini tuh mereka sedang eksplor emosi-emosinya. Dan lagi kan banyak sekali hal yang terjadi, perubahan hormon, dan lagi mungkin perubahan-perubahan di mana secara sosial juga remaja pasti mengalami ada satu fase lagi gitu di di interaksi sosialnya mereka gitu. Dan sangat wajar juga seorang anak, seorang remaja mengalami yang namanya apa ya? Mungkin bahasanya apa ya? Krisis emosi gitu. Jadi mulai eksplor emosi lagi gitu mereka. Karena kan itu menjadi hal yang baru juga ya buat mereka, buat remaja. Mungkin kita juga merasakan. Nah, tapi sebenarnya ketika seorang anak itu sudah terlatih untuk memanage anger-nya dari kecil, ketika dia remaja, meskipun dengan segala perubahan hormonal, perubahan emosi, perubahan sosial, istilahnya kita sebagai orang tua atau orang di sekitarnya itu mengingatkan kembalinya akan lebih mudah, gitu, karena mereka sudah tahu caranya. Jadi memang penting banget pertama mengajarkan itu ke anak gitu. Tapi ya bukan berarti kalau kita mengajarkan ke remaja atau orang dewasa itu menjadi tidak mungkin, ya enggak juga sih. Itu tetap harus kita belajar seumur hidup. Iya. Tapi jadi tadi teringat juga tadi yang Kasih dibilang gitu, karena kita sudah mengajarkan itu di anak ketika dia mungkin masih lebih kecil. Jadi begitu kita ingatkan lagi itu lebih mudah ya. Jadi buat teman-teman juga jangan berpikir, kalau gitu percuma dong, nanti juga dia remajanya juga bakal tantrum lagi. Enggak, itu jadi kayak kita udah mulai membangun gitu ya, membangun blok-blok fondasinya sehingga kedepannya kalau kita mau, karena tadi kan saya juga ada bilang bahwa pasti problem itu akan semakin intens gitu, semakin beriringnya kita bertambah usia, problem juga semakin intens, dan kita harus terus belajar untuk memanage emosi gitu. Masih kalau dari kecil kita ajarkan anak marah itu nggak masalah, karena damage yang dia akan hasilkan nggak akan separah kalau misalnya dia baru mengalami itu, kalau misalnya dia tidak kita ajarkan dari dulu dan dia mulai meledak di usia yang lebih dewasa gitu, maka damage yang akan dihasilkan pun akan lebih besar. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari pertanyaan lanjutannya, bagaimana cara mengajarkan berpikir tersebut ke anak yang sedang marah? Contohnya, ya mungkin di sini yang disebut mengajarkan berpikirnya itu berpikir mengenali tadi ya, mengenali rasa marah itu. Mengenali rasa marah, terus coba pause dulu sebentar, seperti itu lah. Caranya yaitu kita dengan mengajak bicara, dengan membantu dia untuk mengenali. Kalau misalnya anak-anak dia lagi marah, kita yang bantu untuk mengenali. Kita pause sebentar, kita ajak dia ke kondisi yang lebih kondusif, gitu, ke tempat yang lebih tenang, ke tempat yang lebih nyaman untuk dia. Lalu kasih pause dulu. Seperti tadi tips untuk ke anger management untuk kita dewasa, sama ke anak-anak juga kita kasih pause gitu. Kita kasih pause ke diri dia mau menyelesaikan tantrumnya sampai kapan gitu. Karena kan sebenarnya kita tuh kalau anak tantrum atau kita marah-marah itu kan pasti ada rasa capek ya, pasti ada rasa capek, ada rasa jenuh, itu nanti akan menurun dengan sendirinya. Nah, ketika itu mulai menurun, kita mulai masuk untuk bantu dia ngenalin. Kita ajak ngobrol, kamu kenapa? Ditanyain kamu kenapa, terus ditanyain apa yang kamu rasain, kayak gitu. Terus diakui aja, oh kamu marah ya, adik marah ya, adik marah kenapa? Kalau misalnya dia tidak bisa menjawab, kita yang bantu untuk mengenalkan. Misalnya, adik marah karena mainannya diambil ya sama kakak, atau adik marah karena kita nggak ajak jalan-jalan ya, kayak gitu. Itu dikenalkan. Cara untuk mengajak berpikir ya dengan membiasakan itu terus-menerus gitu, baik ketika marah ataupun enggak.
Jadi jangan sampai itu kita lakukan hanya ketika anak marah aja gitu. Tapi karena ketika anak marah itu kan belum tentu kita bisa ngasih jeda waktu yang lama ya. Misalnya kita lagi repot gitu, anak marah-marah, kitanya juga jadi ikut marah gitu kan. Nah, kita bisa membiasakan anak di luar situasi marahnya dia. Misalnya dia lagi happy-happy aja, terus kita ajarkan aja, kita ajak ngomong, Ade lagi ngerasain apa? Ade seneng ya kalau main, Ade ini ya gitu. Karena dengan gitu, ketika dia marah, terus kita ajak untuk berpikir, dia akan terlatih untuk berpikir, untuk mengenali emosi dia, nggak hanya saat marah aja. Iya, iya. Betul, aku jadi keinget juga waktu ini memang usianya lebih kecil sih. Aku nggak tahu apa usia remaja yang di sini yang dimaksud di usia berapa. Tapi untuk pengalaman aku jadi keinget dulu memang ada kejadiannya itu anak ini marah banget gitu, lagi marah banget. Tapi kan dia nggak kondisinya adalah aktivitas harus tetap berjalan gitu. Terus aku udahnya coba alihkan rasa marahnya. Jadi aku tanya dia, oh yuk kita coba obrolin apa sih yang bikin kamu senang? Kamu senang apa sih gitu. Nah di situ dia langsung berpikir tentang hal-hal yang membuat dia senang gitu. Dan dia mulai menurun emosinya gitu. Nah setelah itu baru kita bisa tanya setelah menurun, baru udah topiknya udah mulai udah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ke arah marahnya, udah mulai happy, baru kita bisa tanya, oh tadi kenapa marah? Tadi marah kenapa? Gitu. Baru dia bisa menjelaskan itu dengan lebih jelas gitu. Jelas, iya. Itu yang dinamakan tadi pause itu, mengambil jarak dan mengambil waktu dari rasa marah itu sendiri. Iya, iya, betul. Nah, itu jadi bisa satu tips praktikal ya. Ini ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kak, adikku kan suka marah waktu diingatkan, padahal sudah dengan nada yang halus dan sabar, tapi masih tetap marah. Jadi intinya udah diperingatkan dengan kasar ataupun halus masih tetap aja marah. Nah, itu bagaimana ya menanganinya gitu? Cara menanganinya ya memang harus dikenalkan dengan pengelolaan rasa marah terus-menerus ya kayak gitu. Ketika seseorang marah, secara otomatis bahkan kita sendiri nih, kita orang dewasa gitu, kalau misalnya kita marah, misalnya diingatkan orang, meskipun itu betul, itu belum tentu masuk ke diri kita, karena ketika kita marah itu ada namanya ya, yang saya baca itu distorsi kognitif yang itu berkaitan dengan rasa marah kita. Distorsi kognitif itu bisa apa aja, bisa misappraisal atau kita bisa salah mengartikan kejadian atau salah mengartikan perilaku orang lain. Misalnya orang lain berbuat baik sebenarnya, tapi kita salah mengartikan tujuannya gitu. Bisa dengan blaming gitu. Nah, bisa orang marah ketika diingatkan terus dia jadi malah menyalahkan kayak gitu, karena itu ada distorsi kognitif yang secara otomatis terjadi gitu, karena itu sebagai defense mekanisme kita gitu. Karena ketika kita rasa marah, ada yang tidak sesuai dengan diri kita, ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, defense mekanisme kita secara nggak langsung itu langsung maju gitu di depan. Nah, ketika orang marah dan diingatkan, yaitu defense mekanismenya itu maju duluan nih gitu. Dia jadi misappraisal, padahal tujuan dari si kakak ini adalah mengingatkan gitu kan. Nah, gimana caranya ya kita kita redakan dulu emosinya, pause itu bisa salah satu caranya yaitu dengan kalau bahasa awamnya itu kita kayak ngalem-ngalemin orangnya gitu. Untuk kita mulai masuk gitu, karena kalau misalnya dia belum membuka pintu hatinya, istilahnya dia belum bisa membuka pintu hatinya, kita nggak akan bisa gitu mengingatkan dengan cara apapun. Kita alem-alemin dulu aja, maksudnya, oh ya udah, adek marah ya, gitu. Adek marahnya mau sampai kapan gitu, mau ditemenin atau enggak gitu. Istilahnya kayak kita baik-baikin gimana caranya biar dia emosinya itu mereda dulu, abis itu kita ingetin. Karena kalau misalnya emosinya belum mereda, dia belum pause dari emosi marahnya gitu, dia nggak akan bisa gitu ngenalin
tujuan dari kakaknya mengingatkan kalau dia marah itu sebenarnya salah misalnya, atau sebenarnya alasan dia marah itu nggak tepat, itu nggak akan masuk sama sekali. Jadi itu pertama emosinya dulu diredakan dulu. Kalau misalnya emosi marah ini, kebiasaan tantrum ini sudah terjadi bertahun-tahun, apakah masih bisa diperbaiki atau ya misalnya apakah bisa diperbaiki sendiri atau mungkin harus ada tenaga ahli? Sebenarnya tenaga ahli itu kan untuk membantu ya. Sebenarnya kalau orang tua punya, entah bukan cuma orang tua sih, misalnya kita punya kenalan, punya orang terdekat, atau mungkin kita sendiri punya masalah dengan anger management, ketika kita tahu caranya nih, kita tahu caranya untuk mengelola, kita tahu caranya untuk meredakan, itu lakukan dulu sebagai pertolongan pertama. Tapi kalau misalnya itu ternyata nggak berhasil, atau mungkin rasanya berat gitu, rasanya susah, itu nggak apa-apa loh kita cari bantuan. Bukan berarti kita cari bantuan tuh tandanya terus kita orang emosian yang nggak boleh marah dan segala macam. Enggak, kita cari bantuan itu untuk membantu kita menyadari gimana cara yang baik untuk lebih adaptif gitu rasa marahnya. Jadi kalau ditanya kalau misalnya punya anger issue udah bertahun-tahun, bahkan dari kecil sampai dewasa, itu bisa nggak sih itu diselesaikan? Bisa. Tapi ya itu motivasinya itu harus kuat, dan kalaupun misalnya butuh bantuan, harus mengakui bahwa dia butuh bantuan. Oke, ini kelihatannya sebenarnya ada satu pertanyaan lagi. Cuman kita udah ada di penghujung nih. Pertanyaannya dari penonton kita, bagaimana kalau saat emosi itu dialihkannya, kita mengalihkannya ke makanan gitu. Nah, gimana caranya bisa mengajarkan ke anak kalau ini kondisinya ya bukan diri sendiri, tapi ke anak supaya tidak menjadi emotional eating gitu. Apakah masih memungkinkan untuk dibahas sekarang atau mungkin harus ada sesi khusus untuk emotional eating ya kayak? Kayaknya ini agak panjang sih kalau misalnya yang emotional eating. Mungkin kalau ada kesempatan ngobrol lagi sama Kak Melinda ya di ruang berproses, mungkin itu bisa diangkat. Tapi memang gimana caranya menyalurkan rasa marah kita terus itu tetap adaptif meskipun misalnya kemakan gitu. Semuanya balik lagi. Kalau misalnya kita penyaluran rasa marahnya itu tujuannya apa? Kalau misalnya itu tujuannya cuma menyalurkan aja kayak gitu, ya itu akan jadi proses belajar kita gitu. Makanya emotional eating itu jadi proses belajar karena setiap marah harus makan, setiap marah harus makan kayak gitu. Tidak dibarengi dengan kita mengenali dan memproses rasa marahnya lagi kayak gitu. Nah, itu yang bisa jadi emotional eating gitu. Tapi kalau misalnya semua cara dibarengi dengan mengenali rasa marah, diproses dengan baik kayak gitu, cara apapun yang tidak destruktif itu akan lebih adaptif. Mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut Kak Mel di sesi kapan-kapan. Iya ya, nanti kita buka topik lagi khusus untuk emotional eating ya Kak ya. Soalnya lumayan banyak juga sih kasus-kasus ini kan. Jadi tadi sempat keinget juga sama balik lagi ini proses belajar otak kita kayak yang tadi begitu marah dipukul gitu. Dan kita begitu marah cari nyamannya ke makanan gitu. Bagaimana prosesnya nanti untuk kakak yang bertanya, nanti kita akan, mudah-mudahan kita akan adakan sesi lanjutannya untuk emotional eating ya. Terima kasih, mohon maaf ya untuk penjelasannya nggak bisa jelas itu di sesi kali ini. Oke, nah sebelumnya ini udah mau ke penghujung. Mungkin ada pesan-pesan dari Kak Cindy untuk kita dan juga untuk penonton. Ini pesan gak cuma untuk yang nonton, tapi untuk ke diriku sendiri. Aku pengen mengingatkan ke kita semua, rasa marah itu boleh. Yang penting kita tahu arahnya kemana dan arahnya itu baik. Arah baik ini yang penting tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Nah, ayo kita sama-sama mengenali rasa marah kita, lalu kita arahkan nih ke arah yang lebih baik. Gitu.
Karena dengan begitu kita lebih bisa mengenal diri kita lebih bisa berkembang, dan kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Iya, oke. Terima kasih banyak untuk pesan-pesannya dan terima kasih untuk pembahasan hari ini ya, Kak Cindy. Semoga kita ada Sama. kesempatan untuk sesi-sesi berikutnya. Ya, amin. Ditunggu. Iya, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah join IG Live kita. Jangan lupa juga kita masih ada acara-acara dan di tahun baru kita di tahun 2021 juga nanti kita bakal lebih banyak lagi acara-acara yang lebih banyak membantu untuk teman-teman semua. Terima kasih ya. Ya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, Kak.